untuk menjaga soliditas kekompakan umat ketika kita akan melakukan perubahan-perubahan itu adalah partisipasi. Kalau di Jogokarian kami 4 tahun sekali pemilu takmir. Ini kemarin terakhir tanggal 18 Mei itu ada 18 calon ketua umum yang diusulkan oleh masyarakat. Jadi tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan oleh masyarakat. Temanya kemarin Jogokarian pemilu duluan. Gitu ya. Siapa yang punya hak suara memilih, yaitu semua muslim yang sudah mukallaf, yang sudah wajib sholat, yaitu umur 13 tahun ke atas. Jumlah pemilihnya kemarin 2.250 pemilih. Untuk mendongkrak partisipasi pemilih, kami sediakan door prize dari tiket umroh, ya, sepeda gunung, sepeda listrik, kulkas, macam-macam, sehingga pemilihan itu menjadi pesta demokrasi, benar-benar kegembiraan yang tergambar. Begitu ketua umum terpilih, tidak menyusun pengurus lebih dahulu, tetapi ketua umum ini mengundang seluruh rakyat, bahasa kami rakyat ya, karena kita menggunakan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian ini pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Nah, maka kalau di Masjid Jogokarian itu kami menyebut jamaah itu rakyatnya masjid. Kita adakan rapat besar rakyat, seluruh rakyat diundang, supaya mereka datang dan bisa konsentrasi. Kami adakan rapat itu kalau kemarin di pantai selatan Gunung Kidul. Ya, transportnya kita sediakan bagi yang tidak ada mobil 6 bis. Kemudian yang bawa mobil, bensinnya semuanya dibayar oleh masjid. Anak-anak muda touring naik sepeda motor, semuanya dibiayai masjid. Di sana kita menginap 2 hari 2 malam untuk membicarakan 4 tahun ke depan masjid itu mau buat program apa. Jadi perdebatannya itu di dalam rapat rakyat, tidak di dalam rapat di masjid. Dan itu semuanya kita dokumentasi melalui video, juga ada notulasi. Itu sudah berjalan dari tahun 99 ya, per 4 tahun kami adakan rapat rakyat. Nah, kemudian dari ekspektasi atau harapan, keinginan masyarakat ya, dalam rapat itu semuanya kita notulasi, kemudian dikelompokkan dalam kelompok-kelompok program. Setelah kelompok program itu tersusun, maka kita bentuk biro. Program-program A, B, C ini dikelola oleh biro A misalnya, biro B, ya, misalnya biro pengembangan ekonomi rakyat. Nah, artinya programnya apa? Pasar rakyat, bantuan modal usaha, bimbingan teknis, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu baru ditawarkan kepada semua yang hadir, siapa yang akan mengambil peran di biro-biro tersebut. Jadi dari seluruh program yang diajukan muncul 29 biro. Nah, maka 29 biro itu ditawarkan siapa yang akan mengurus biro ini. Dengan pertimbangan 3, 1 profesional,
Yang kedua, kaderisasi, adanya unsur muda dan tua dalam biro. Yang ketiga adalah representasi. Karena Kampung Jogokarian itu 4 RW 18 RT, maka pengurusnya harus terdiri dari perwakilan masing-masing RT dan RW itu dalam setiap biro. Ya. Nah, jadi program yang sudah dibuat itu baru disusun pengurus. Jadi kami nggak nyusun pengurus dulu, kami membuat program dulu. Baru pengurusnya itu disusun berdasarkan kebutuhan program. Kemudian setiap biro ada 29 dengan programnya itu diberi kewenangan menghimpun dana. Sehingga setiap biro ini ada bendaharanya dan boleh meletakkan kotak infak untuk pendanaan bironya dan dibukakan satu nomor rekening. Ya. Sehingga bendahara masjid itu ada bendahara umum dan bendahara biro-biro itu. Sehingga uangnya tidak terkonsentrasi ya, uangnya tidak terkonsentrasi di bendahara umum. Sehingga masyarakat yang ingin atau terpanggil dalam aktivitas biro, misalnya biro ekonomi, yaitu intinya adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi. Nah, uangnya itu infaknya masukkan di situ, ya, sehingga dia terhimpun dana publik, dana masyarakat untuk kegiatan biro itu dikelola oleh biro itu sendiri. Jadi menghilangkan birokrasi. Jadi tidak harus minta izin kepada ketua umum takmir, minta uang kepada bendahara umum, tetapi setiap biro sudah punya uangnya sendiri. Yang penting laporan keuangan itu disampaikan ke bendahara umum, sehingga kita semuanya bisa mempertanggungjawabkan secara kolektif kepada masyarakat. Jadi program yang ada dalam rapat itu menjadi garis-garis besar haluan masjid GBHM, ya. Sehingga tidak ada lagi rapat-rapat berkait dengan mau membuat program apa, itu nggak ada lagi. Yang ada adalah rapat teknis. Karena semua program masjid sudah disepakati oleh rakyat, bukan hanya oleh pengurus masjid. Makanya partisipasinya cukup tinggi karena mereka sendiri yang membuat program. Nah, kalau ada biro yang belum mendapatkan dana karena artinya respon dari masyarakat untuk program yang ditawarkan di biro itu kurang, maka bendahara umum akan mensubsidi biro itu dengan mengambil dana yang ada dalam infak Jumat. Karena infak Jumat ini khusus, ya, tapi kotak yang lain kan kotak biro-biro itu, ya. Jadi maka kotak infak di Masjid Jogokarian itu banyak sesuai dengan jumlah bironya. Ya, misalnya biro layanan perawatan jenazah itu dari memandikan jenazah, menyediakan kain kafan, membayar makam kalau warga nggak mampu. Kotak infaknya khusus, gambarnya nisan. Kotak infaknya itu bentuknya nisan. Itu tuh karena nisan itu menarik, orang ingat mati. Jadi satu pekan itu bisa 6-8 juta infaknya itu. Gitu ya, gitu. Karena orang tertarik itu, kok ada nisan di masjid itu, kotaknya itu, nah, kotak bantuan kematian istilahnya, ya. Bukan membantu bagaimana mati, tapi bagaimana menyelesaikan orang yang mati. Ya. Ada layanan kesehatan untuk membiayai poliklinik kita, ada dokter, perawat, semuanya gratis. Ada ambulan, kita ada 2 mobil ambulan setiap pagi
mereka menjemput pasien-pasien yang cuci darah, karena mungkin cuci darahnya gratis karena mereka pemegang BPJS, tapi transportnya kan tidak ditanggung. Maka masjid yang mengantar jemput semua masyarakat yang harus cuci darah. Demikian juga kalau ada yang sakit, ambulan kita antar jemput. Demikian juga kalau ada yang meninggal, bahkan ada yang dikubur di kampung halamannya, kita bisa nganter sampai ke Palembang, ke Lampung, ke mana itu semuanya gratis. Kotaknya ya kotak untuk layanan kesehatan. Itu alhamdulillah banyak pilihan orang mau berinfak itu. Ya. Karena sekali lagi untuk listrik, gaji karyawan semuanya sudah dari hasil BUMN. Ya. Jadi kalau mau berdebat ya di dalam rapat itu, rapat besar itu, setelah itu tinggal melaksanakan, tidak ada lagi rapat, tidak ada lagi perdebatan, kecuali rapat teknis di masing-masing biro. Siapa yang mau jadi sopirnya, lah itu di situ. Dan itu bukan rapat masjid, rapat biro masing-masing. Ya. Nah. Sehingga semua orang ikut menentukan program masjid, bukan hanya pengurus itu, ya. Jadi tidak ada yang namanya rapat khusus pengurus, itu nggak ada. Pengurus itu kalau rapat hanya rapat teknis saja, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh rakyat itu. Ini seperti di masa kita masih menganut Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, kedaulatan ada di tangan rakyat, dilakukan oleh MPR. Ya. MPR menyusun GBHN, Presiden adalah mandataris MPR melaksanakan program yang disusun oleh wakil rakyat. Maka relatif waktu itu perpecahan bangsa ini tidak terasa. Tapi ketika kita keluar dari Undang-Undang Dasar yang asli, sekarang pembangunan mengikuti visi dan misi Presiden, kacaulah Indonesia ini. Artinya tidak boleh ketua pengurus mendominasi. Ketua pengurus itu pelayan dari publik. Ya. Nanti potensi perpecahan itu terjadi ketika ada dominasi tokoh. Gitu. Nah, apalagi mau ganti terus cawe-cawe calonnya kan gitu ya. Itu nanti pecah lagi. Ya. Maka sistem yang baik itu kita tiru. Jadi bagaimana semua yang akan kita lakukan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kita hanya melaksanakan kehendak rakyat, ya, sehingga tidak ada dominasi keputusan oleh seorang tokoh. Kita ini hanyalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Gitu. Yang kedua, ya, kita mesti memperhatikan para senior. Karena biasanya kita ini sering meninggalkan mereka yang sudah senior, seakan-akan kalau bahasa Melayunya sebagai askar tak berguna lagi. Gitu ya. Maka kita dudukkan, kita berikan peran, ya, sesuai dengan keahlian mereka. Tentu juga dengan santunan. Ya. Saya itu baru mikir nanti BUMN kita harus kita kuatkan supaya kita itu bisa memberikan pensiun kepada mantan-mantan pengurus masjid. Sehingga yang sudah letih, yang sudah tua itu sudah saya mundur aja, toh dapat pensiun, tidak malah bertahan gitu loh. Iya betul, kita itu akan dalam Islam itu yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua.
salah satu bentuk penghormatan jangan ditinggalkan. Yang tua itu mantan pendiri masjid, perintis masjid, sudah tidak bisa aktif, apalagi sampai dia dalam kondisi sakit, stroke. Masjid harus mikirkan itu. Ya, idealnya begitu. Ya, kami sudah merintis lah, para sesepuh ini kita kunjungi rutin setiap bulan. Dokter klinik kita mengunjungi untuk cek kesehatannya. Ya, jangan begitu nggak jadi pengurus nggak diperhatikan lagi. Maka akhirnya orang maunya jadi pengurus terus. Ya. Karena begitu tidak jadi pengurus menjadi orang yang tidak berharga. Gitu. Maka skema kesejahteraan mantan pengurus harus kita rencanakan dengan baik. Gitu. Ya. Kita ini bisa mengelola masjid, sudah ada masjidnya dulu kan jasanya para perintis itu. Ya. Kita akan mengembangkan. Maka setelah berkembang, hargailah para perintis ini dengan baik. Ya, kalau perlu sisihkanlah anggaran untuk menyantuni, ya meskipun tiap bulan berapa lah, tapi diberikan penghargaan. Itu yang kami lakukan. Sehingga orang masih merasa dihargai oleh masjid. Nah, makanya masjid kan makin banyak memerlukan uang kan, maka masjid harus terus berekspansi, mengelola wakaf produktif sehingga nanti semuanya bisa terlayani dengan baik. Itu intinya, ya. Karena biasanya orang merasa tidak terhormat ketika tidak jadi pengurus karena tidak lagi mendapatkan perhatian. Ya, itu intinya. Maka ya kami misalnya acara masjid yang besar gitu ya, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua kita berikan seragam, didudukkan di depan, masih dikenalkan ini dulu pendiri masjid pertama, ini masih merasa diorangkan gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua dari Kiai Munir. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 17 dan 18 itu Allah membelah paradigma. Kalau orang-orang yang musyrik mengelola masjid itu yang dipikirkan bangunan fisiknya, maka nalil musyrikina aya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah karena mereka itu ingkar kepada ketentuan Allah, maka sia-sia semua yang mereka lakukan itu dan di akhirat mereka berada di neraka selama-lamanya. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrik Makkah mengomentari masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Yathrib sangat sederhana. Orang-orang Makkah mengatakan kami lebih baik dalam memakmurkan masjid. Lihatlah, Masjidil Haram kami bangun dengan megah. Kami bangun dari batu-batu andesit merah sehingga ketika matahari tenggelam, Masjidil Haram itu berkilau-kilau warna keemasan. Sedang Muhammad membangun masjid di Yathrib, masjidnya sangat sederhana. Maka Allah mengingatkan, maka nalil musyrikina aya'muru masajidallah. Jadi orang musyrik itu mengaku memakmurkan masjid Allah. Allah mengatakan tidak pantas. Karena memakmurkan masjid itu bukan ngurusi bangunan masjid. Jadi kalau ada pengurus masjid kok rapat hanya urusan bangunan saja, itu paradigma musyrik. Cara berpikir orang musyrik. Tapi kalau orang yang beriman, itu dalam ayat 18. Innama ya'muru masajidallah
Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat petunjuk. Jadi kalau orang mukmin mengelola masjid itu yang dipikirkan bagaimana jamaah sholatnya supaya bisa penuh. Maka masjid harus menjadi magnet, daya tarik orang untuk datang. Rasulullah SAW membangun menara bukan untuk keindahan. Bilal bin Rabah naik ke menara adzan hanya 5 kali sehari. Tapi Rasulullah yang paling sering naik ke menara. Untuk apa? Melihat jiran-jiran masjid. Apakah mereka dipastikan tidur nyenyak, dipastikan sudah makan, sudah kenyang, ya. Maka kalau Rasulullah naik ke menara itu dilihat ada dapur yang tidak mengepul, didatangi. Kamu hari ini kenapa nggak masak, dapurmu nggak mengepul? Kami nggak punya gandum ya Rasulullah, tidak ada syair, tidak ada daging. Maka Rasulullah akan memanggil Abdurrahman bin Auf, bendaharanya Rasul. Itu jiran masjid itu nggak ada daging, nggak ada ini, kamu kirim. Itu, ya, itu dilanjutkan oleh para sahabat sampai satu saat Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin. Tengah malam sebelum tahajud, dia naik menara dulu. Dia kaget masih melihat ada api menyala di dapur warga di pinggir kota Madinah. Sayyidina Umar turun dari menara mendatangi, ternyata ada seorang ibu di dapur yang terbuka, dapurnya tidak tertutup, sedang menanak sesuatu. 2 anaknya tertidur dengan goresan bekas air mata yang mengering. Sayyidina Umar bertanya, ibu menanak apa ini? Dibukalah pancinya, ternyata ibu tadi merebus batu. Loh, ibu, batu ini direbus untuk apa? 2 anak saya ini anak yatim. Dari sore menangis minta makan, aku tidak punya apa-apa. Untuk menenangkan mereka, aku rebus batu ini. Kalau mereka bertanya, Bu, makan, tunggu ya, ini empuk belum gitu. Maka Sayyidina Umar langsung berlari kembali ke masjid, mengetuk Baitul Mal. Di masjid itu ada Baitul Mal yang dikelola oleh sahabat Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, berikan ke punggungku sekarung gandum dan sekantong daging kering. Jadi kalau kurban itu, sebagian daging kurban itu dikeringkan untuk disimpan bagi pemenuhan kebutuhan di saat masa-masa sulit. Ya, salah satu peruntukan daging kurban itu menjadi cadangan makanan. Abu Hurairah mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar saya bantu. Tidak, ini tanggung jawabku sebagai Amirul Mukminin. Datanglah dengan menggendong gandum dan daging kering. Umar bin Khattab kemudian memberikan kepada perempuan tadi, silahkan ganti batu ini dengan gandum dan daging ini. Perempuan tadi kemudian sujud syukur dan berkata sesudahnya, sungguh beruntung sekiranya Tuan yang menjadi Amirul Mukminin, bukan Umar bin Khattab, yang telah membiarkan anak-anak yatim kami kelaparan. Sayyidina Umar berlari kembali ke masjid menangis. Dia tersungkur sujud sampai Bilal mengumandangkan adzan subuh.
Apakah sekarang menara masjid takmirnya sering naik untuk melihat nasib kiri kanannya? Kalau enggak, robohkan saja itu menara. Tidak ada gunanya menara masjid yang tinggi. Tetangga masjid tidak bisa nanak nasi. Tetangga masjid tidak bisa tidur karena anaknya tidak bisa bayar sekolah. Robohkan itu menara. Musyrik. Menara itu fungsinya adalah untuk memantau nasib para jiran masjid, bukan sebagai kebanggaan bangunan masjid. Zalim pengurus masjid yang begitu. Menaranya tinggi sampai ada orang lapar di sekitar masjid itu. Bongkar saja itu masjid, jual untuk beli beras. Ya. Bukan ditanya boleh atau tidak kas masjid untuk beli beras orang miskin. Wajib. Kalau perlu speaker masjid jual untuk beli beras. Kalau ada orang sekitar masjid tidak bisa makan. Bukan. Ini yang diajarkan oleh Islam itu begitu. Sampai orang yang tidak peduli, orang yang lapar, orang yang miskin dikatakan mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mengajak memberi makan orang miskin itu mendustakan agama. Ya. Masjidnya bagus, ada tetangga nggak punya beras, nggak peduli, itu bukan masjid, itu candi Islam. Maka insya Allah ketika fungsi dan peran masjid itu kita lakukan mengikuti sunnah Rasul, Allah akan memudahkan.